Salam Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, terlebih dulu akan kami bacakan berita jemaat Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Sebelum saya lanjutkan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Baiklah, akan kami bacakan berita jemaat. Yang pertama, pada kebaktian Minggu 25 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB, pendeta yang akan melayani kita yaitu Ibu Pendeta Santi Miawati MTH, yang dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Ibadah minggu ini menggunakan liturgi khusus, yaitu dalam rangka merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKI tahun 2020. Berita selanjutnya, pada kebaktian Minggu tanggal 1 November 2020 pukul 09.00 WIB, pendeta yang akan melayani kita yaitu Bapak Pendeta Aprianto Wirawan MTH, yang dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Selamat merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKI tahun 2020 kepada semua bapak-bapak di Jemaat GKI Yerusalem yang dirayakan pada hari Minggu, yaitu hari ini 25 Oktober 2020. Selanjutnya mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Selanjutnya bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada PPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berita selanjutnya, selamat berulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan kepada penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat pada minggu ini.
Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Shalom, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah pemberitaan keselamatan bagi semesta, kiranya selalu berkorban dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus merayakan Hari Bapa GKE dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini kita berharap panggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani semakin dinyatakan di tengah dunia, terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan untuk menyanyikan pujian baginya. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 105 bait 1 sampai yang ketiga, Gereja Panggilan, Gereja Bagai Bahtera. Mengarahkan
Sidang Jemaat Kekasih Kristus, kita habiskan kebaktian kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gereja-Mu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayai-Mu di dunia ini, yang teraniaya karena nama-Mu, yang terus memperbaharui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini juga kami memohon, berkatilah kiranya semua kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya, sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya seisi rumahnya mengenal nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 bait 1 dan 5, Batu Penjuru Gereja. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadap-Nya. Karena dalam kelemahan daging kita, dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri, serta memaksakan kehendak
Oleh karena itu di hadapan Tuhan marilah kita mengaku, ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKE maupun dalam persekutuan Oikumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami sering kali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi. Terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan dan perselisihan antara kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu kami mengaku dengan segenap hati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami seringkali lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman dengan kebinekaan seharusnya merupakan perekat yang menentukan untuk saling menghormati dan menghargai juga sebagai orang tua, secara khusus seorang bapa. Kami mengaku sering kali melupakan kehendak Tuhan, bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman serta mencukupkan keperluan rumah tangga, serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa permohonan, ampunilah dosa kami. Amin. Jemaat kekasih Kristus, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dinyatakan bagi kita. Jemaat disilakan berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita keampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebagaimana dinyatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8-13. Dan dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Jemaat silakan duduk kembali. Baik, sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang penuh kuasa. Hadirlah Tuhan melalui Roh Kudus agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, bahkan dapat berbuat dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Ulangan 34 ayat 1-12. Dengan perikop kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye,
seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Syoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di datar Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya, sebab orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negeri, dan dalam hal segalanya perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 bait 1, 3, 4, 5. Firman Allah jayalah. Sampai ujung dunia kita
Sidang jemaat kekasih Kristus, kini kita tiba di bagian pemberitaan firman Tuhan dan bagian Alkitab yang dipersiapkan untuk kita cermati dan kita maknai bersama didasarkan pada Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-46 yang terbagi dalam dua judul perikop, yaitu hukum yang terutama dan hubungan antara Yesus dan Daud. Matius 22 ayat 34 sampai 46. Sebelum bersama kita membaca dan kita memaknai pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber pengajaran. Di dalam Engkau ada kebenaran, dan bersama dengan Tuhan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan rupa-rupa keadaannya. Dalam situasi yang membawa kami dalam kebersamaan pada saat ini, kami berserah diri kepadamu karena sesaat lagi kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya dengan apa yang telah diperhadapkan kepada kami yang dilandaskan pada Matius 22 ayat 34 sampai 46 terkait dengan hari reformasi dan hari Bapa GKE pada hari ini. Berkuasalah Tuhan atas kami, urapilah hamba-Mu dan berkatilah sekalian jemaat-Mu, agar dalam tuntunan Roh Kudus-Mu kami dikuatkan dan dimampukan untuk mengerti setiap maksud dan pengajaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat kekasih Kristus, hukum yang terutama dan hubungan antara Yesus dan Daud dituliskan demikian oleh penulis Injil ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia Tuhannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikian dituliskan untuk kita baca dan kita pahami bersama. Shalom. Saudara dan ibu bapa kekasih Kristus yang sedang bersama dengan keluarga pada hari ini untuk kembali mengikuti kebaktian, dan hari ini kita merayakan hari reformasi dan juga Hari Bapak GKE. Mengingatkan kita sejenak bahwa 500 tahun, kurang lebih 500 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, seorang biarawan tak dikenal bernama Martin Luther berdiri di depan sebuah gereja di Wittenberg, sebuah kota kecil yang kini masuk wilayah Jerman. Di pintu gereja ia nekat memaku daftar 95 dalil berisi kritik terhadap otoritas gereja Katolik. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap praktek indulgensi atau praktek penjualan surat penghapusan dosa atau surat penghapusan siksa yang dilakukan oleh gereja pada saat itu. Praktek ini sendiri muncul pada abad ke-11 dan 12 saat perang salib masih berkobar. Dan pada saat itu gereja menjelaskannya sebagai proses penghapusan siksa-siksa temporal
di depan Tuhan untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Nah, seiring perjalanan waktu, para pemimpin gereja kala itu memutuskan untuk membayar sejumlah uang untuk proses indulgensi atau penghapusan dosa atau penghapusan siksa. Dan ini bisa dilakukan oleh setiap orang, tidak hanya mereka yang terjun ke perang salib. Nah, hal ini menjadi satu keresahan, kegelisahan bagi seorang Martin Luther. Dan apa yang ia lakukan ini dalam 95 dalil atau kritik yang ia paku di depan pintu gereja itu, salah satu di dalamnya berisi bahwa keselamatan atau penghapusan dosa itu semata-mata dilakukan karena anugerah Allah, karena dilakukan terjadi karena iman seseorang kepada Tuhan, bukan bergantung kepada surat penghapusan dosa atau surat penghapusan siksa. Nah, inilah yang kemudian menjadi reformasi awal atau perubahan besar yang kemudian menghantar kepada era baru dari awal mula gerakan reformasi di daratan Eropa dan di seluruh dunia yang akhirnya melahirkan Protestantisme. Nah, hari ini saudara, keluarga dan ibu bapak kekasih Kristus, bersamaan dengan hari reformasi, Gereja Kalimantan Evangelis juga menetapkannya sebagai Hari Bapa GKE. Nah, pada hari ini kita diajak untuk membaca kembali dua bagian perikop ini yang mengetengahkan tentang sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang asing bagi kita. Pengajaran atau pembelajaran tentang hukum kasih ini, atau yang disebut juga dengan kesimpulan hukum Taurat ini, itu sudah menjadi bagian yang mungkin sangat-sangat familiar dalam kehidupan kita. Bahkan dalam setiap pengajaran katekisasi selalu diingatkan kepada anak-anak muda agar mereka juga memahami ini, belajar tentang apa yang dimaksudkan dari yang tertuang dalam nas ini, tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini mengacu kepada dua bagian kitab dalam Perjanjian Lama. Bisa kita baca kembali dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima dan Imamat pasal 19 ayat 18. Dan ini menunjukkan bahwa kedua bagian ini adalah pengajaran yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Satu pengajaran yang utuh yang akan menentukan perjalanan hidup keimanan kita kemudian. Apa yang menjadi dasar dari rasa percaya kita kepada Allah. Nah, situasi ini sendiri terjadi ketika orang-orang Farisi dikatakan mempertanyakan hal itu, menanyakan apakah hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Tapi mereka melakukannya, dikatakan untuk mencobai dia. Nah, saudara serta ibu bapa sidang jemaat kekasih Kristus, kasih sesungguhnya sejak zaman Perjanjian Lama adalah bagian yang telah diajarkan, dinyatakan, ditanamkan dalam kehidupan umat Allah. Tapi kemudian dalam penafsiran yang dilakukan oleh para ahli kitab atau ahli Taurat, mereka kemudian ternyata melakukan, apakah kita bisa menyebutkan itu sebagai tafsir yang terlalu dalam, sehingga hukum Taurat itu sendiri kemudian diurai kembali menjadi, kalau tidak salah itu 613 aturan-aturan. Nah, 613 aturan inilah yang kemudian ketika diterapkan dengan sangat kaku dan dengan sangat keras kepada jemaat, kepada umat Tuhan, maka untuk orang-orang yang lemah ini kemudian memberatkan mereka. Ya. Nah, hari ini saudara dan ibu bapak kekasih Kristus, pada dasarnya kasih adalah sesuatu yang dikatakan senantiasa dalam kehidupan kita, adalah bagian yang integral dalam kehidupan setiap orang Kristen. Nah, tapi kemudian dalam pemberlakuannya ternyata menerapkan kasih itu tidak semudah dari apa yang kita katakan. Banyak orang Kristen pada umumnya menghidupi imannya dengan banyak hal yang disebut dengan kepastian. Tidak boleh dilakukan dengan ragu-ragu. Misalnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dan pada masa itu adalah masa yang tidak bisa
diganggu-gugat, seperti itulah situasinya. Nah, sehingga banyak orang yang kemudian mempersoalkan banyak hal terkait dengan hal itu. Misalnya dalam perkembangannya kemudian orang kemudian banyak mempersoalkan tentang hari Sabat, banyak orang yang kemudian mempersoalkan tentang aturan ini dan aturan itu dalam gereja. Tapi hari ini kita diajak untuk memaknai dengan rendah hati apa yang sesungguhnya yang menjadi dasar dari kehidupan umat Tuhan. Apakah dengan mengikuti aturan-aturan itu secara tepat dan secara kaku? Ataukah kita kembali kepada dasar dan alasan Allah menghadirkan kita dalam kehidupan ini? Karena kalau kita mau kembali kepada dasar dan alasan, Alkitab telah mengajarkan secara keseluruhan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, bahwa hidup itu adalah hidup yang penuh kasih. Hidup itu adalah hidup yang mengasihi. Dan ketika Allah memerintahkan itu, Allah tidak hanya sekedar menyampaikan, Allah tidak hanya sekedar memerintahkan, tapi Allah sendiri dalam sosok Yesus Kristus sudah kita kenal dan kita sebut bahwa Ia sendiri adalah kasih itu. Nah, ketika orang-orang Farisi mempertanyakan itu untuk mencobai Dia, di satu sisi kita mungkin menangkap bahwa Yesus hendak memuaskan hasrat mereka, memberikan jawaban seperti yang mereka harapkan dengan mengembalikan apa yang mereka pahami yang terdapat seperti yang saya katakan tadi dalam kitab Perjanjian Lama yang ada dalam Ulangan dan kitab Imamat itu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup Yesus hanya mengingatkan mereka bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tapi Ia juga mengingatkan kembali dari apa yang tertulis dalam Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan mengasihi inilah yang kemudian diterapkan dalam kehidupan manusia, yang diterapkan dengan segala situasi dan keadaannya. Karena mengacu kepada ketika kita harus mengasihi orang lain, maka yang kita pelajari dari apa yang Allah lakukan, dari apa yang Yesus lakukan adalah kita menemukan bagaimana Yesus Ia tidak memandang siapa mereka. Nah, hal itu pula yang dikehendaki ketika kita meniru teladan Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan kita mengasihi, tentu tidak ada batas atau standar yang bisa kita terapkan bahkan bagi diri kita sendiri ketika kita ingin mengasihi atau kita hendak menerapkan kasih itu. Siapa saja adalah orang-orang yang pantas kita kasih. Siapa saja yang membutuhkan pertolongan adalah orang-orang yang pantas menerima kebaikan dari kita. Bisa saja pada saat itu kita mengatakan ia adalah musuh kita. Tapi apakah kita akan menolak untuk mengasihi dan membantunya serta menolongnya ketika ia memang membutuhkan itu. Nah, inilah yang hendak disampaikan kepada kita pada hari ini. Tadi di awal kebaktian atau di awal ibadah ini pengantar sudah menyampaikan bahwa tidak hanya reformasi gereja yang kita rayakan, tapi juga Hari Bapak GKE. Nah, apa yang kita mau maknai? Apa relevansinya bagi kehidupan kita? Pertama, ketika kita bicara tentang Hari Reformasi, dikatakan bahwa Martin Luther ketika ia menempelkan 95 dalil, ia mengharapkan terjadi perubahan besar dalam pemahaman yang paling sakral menurutnya, yang paling prinsip menurutnya, yaitu tentang penghapusan dosa. Nah, berarti ketika kita bicara soal reformasi, kita bicara soal perubahan. Nah, perubahan itu yang kemudian kita pahami dan hendak kita renungkan bersama pada saat ini. Ketika Yesus menyampaikan jawabannya kepada mereka, ada 3 hal yang menjadi unsur kepribadian manusia yang tidak bisa dipisahkan. Di dalamnya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi ada hati, ada jiwa, ada akal budi. 3 unsur kepribadian yang tidak bisa kita tinggalkan satu dari antaranya. Tidak hanya bisa kita mengasihi orang lain hanya karena kita berpikir dengan akal budi. Tanpa menyertakan apa yang kita rasakan dalam jiwa dan apa yang kita rasakan atau pikirkan dalam hati kita. Karena ketiga hal ini bukan seperti pasal yang kita bisa pisahkan atau kita tempatkan atau kita tinggalkan atau kita pasang sekehendak hati kita.
tapi memerlukan keseluruhan atau totalitas keberadaan kehidupan kita. Itu yang dikatakan, yang bisa disebutkan bahwa ternyata mengasihi itu tidak semudah yang kita pikirkan. Mengasihi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dan memang tidak hampir semua orang mungkin akan mengatakan kalau kita berpikir secara cermat berdasarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab ini, bahwa mengasihi memang tidak mudah. Karena kita akan membuat banyak sekali alasan kalau kita mengacu pada pengajaran ini. Bagaimana kita mungkin mengasihi sementara ia adalah musuh saya. Ia sudah menghina saya, ia sudah menyakiti hati saya. Ia sudah melakukan ini dan itu terhadap saya. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihinya? Iya betul, secara manusia kita tidak akan mungkin bisa melakukan itu dengan sangat baik. Karena kita penuh dengan kekurangan. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, kita memiliki Tuhan. Daripadanya kita belajar, dari Dia kita belajar tentang arti dan makna bagaimana mengasihi dengan tulus. Bagaimana mengasihi dengan segala keterbukaan kita. Oleh sebab itu, ketika kita ingin betul-betul melakukannya, ketika kita ingin betul-betul meniru teladan Kristus dalam kehidupan kita, kita membutuhkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pikiran perasaan kita sebagai manusia, karena semuanya itu terbatas. Kita tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa Tuhan. Dan hal itu pula yang hendak disampaikan ketika kemudian Yesus bertanya balik kepada orang-orang Farisi itu. Pertanyaan itu bisa saja kita sebut sebagai pertanyaan yang menguji. Tapi jelas pertanyaan itu bukan untuk menjatuhkan orang-orang Farisi. Ketika Yesus menanyakan, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku dan duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Jadi apa yang bisa kita rangkai dalam satu kesatuan pemahaman pada hari ini? Di satu bagian awal kita sudah diajar untuk bagaimana mengasihi. Mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan rendah hati, mengasihi dengan keterbukaan pribadi kita di hadapan Tuhan. Dan kebutuhan kita akan Tuhan adalah kebutuhan kita akan Dia sebagai yang berkuasa atas hidup kita. Bukan hanya sekedar Dia yang kita kenal sebagai anak seorang Yusuf. Bukan sebagai Dia yang kita kenal sebagai anak seorang tukang kayu. Bukan sebagai Dia seperti yang dijawab oleh orang-orang Farisi sebagai anak Daud. Karena jelas orang-orang Farisi tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus ketika Yesus mengembalikan lagi. Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Secara akal dan secara logika tidak akan mungkin dan tidak akan mudah menjawab itu. Tetapi Yesus yang kita kenal adalah Dia yang kita sebut juga sebagai manusia sejati yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita karena sebagai wujud kasih Allah terhadap kita, Ia menghadirkan Yesus bersama-sama dengan kita. Ia mengalami situasi seperti yang juga dialami oleh manusia pada umumnya, penderitaan, kesakitan, kesesakan, dan masa-masa pergumulan yang berat itu juga dialami. Tapi ia juga adalah junjungan kita, yang kita sebut sebagai Allah yang sejati, karena keseluruhan keberadaan kehidupannya adalah kasih itu sendiri. Karena dalam keseluruhan keberadaan kehidupannya adalah kehendak Allah sendiri, karena ia sendiri adalah Allah yang sejati. Oleh sebab itu kini saudara, keluarga, dan ibu bapak kekasih Kristus, dalam rangkaian perayaan Hari Bapa GKE, seorang bapa yang disebut dalam pemahaman adalah seorang yang memiliki keluarga. Ya, karena kalau ia belum berkeluarga maka ia akan dikatakan sebagai pemuda. Tetapi ketika kepadanya sudah disebut sebagai bapa, maka ia adalah seorang yang memiliki keluarga. Dan ketika ia memiliki keluarga, maka tentu menjadi tugas dan tanggung jawab yang juga tidak ringan bagi seorang bapa untuk membawa keluarganya, untuk memimpin keluarganya, untuk mendampingi keluarganya, untuk berjalan bersama-sama dengan keluarganya. Melakukan perubahan-perubahan atau reformasi hati agar terjadi perubahan yang signifikan, yang total dalam kehidupan sebagai bagian dari keberadaan seorang umat Tuhan, seorang pemimpin, seorang imam, dan seorang yang dihormati oleh keluarganya. Dan mari bersama-sama dalam perayaan Hari Reformasi dan juga perayaan Hari Bapa GKE ini, jadikan rumah
bersama yang kita sebut sebagai keluarga, ruang di mana kita menerapkan sabda Allah itu, perintah Allah itu. Ketika dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Mari kita lakukan bersama. Mari kita saling mengingatkan, mari kita saling menguatkan, mari kita saling mengisi. Karena tentu di dalam keberadaan kita masing-masing tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu semua hanya dengan mengacu atau mendasarkannya kepada keinginan sendiri. Tapi dalam kebersamaan, dalam keluarga, dalam pimpinan seorang bapa. Karena secara luas kita semua jemaat ini juga memiliki bapa yang mengasihi kita. Terpujilah Allah dan diberkatilah sekalian kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang telah mengajarkan kami banyak hal. Dan pada hari ini kembali kami diajar dalam pemahaman, dalam tuntunan, dalam bimbingan. Bagaimana kami mengerti setiap kehendak dan pengajaran Tuhan. Ini kami berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis dan gereja-gereja di seluruh dunia yang berjalan melangkah dalam tuntunan pimpinan Tuhan untuk melakukan reformasi bagi perjalanan hidup dengan segala tantangannya, dengan segala hal yang harus dan membutuhkan kebersamaan kami untuk melakukan perubahan-perubahan. Sehingga dengan demikian apa yang kami jalani mengikuti era perjalanan dan beranjaknya masa dan zaman dalam kehidupan ini, maka gerejamu tetap menjadi gereja yang tegak berdiri dan mampu menyampaikan visi dan misinya. Sebagaimana yang diharapkan, GKE juga boleh menjadi gereja misioner. Dan pada hari ini kami mendoakan Komisi Pelayanan Bapa, baik dari tingkat majelis sinode, majelis resort dan seksi pelayanan Bapa di jemaat-jemaat GKE. Sebagai pelaksana dari pemberitaan Injil, dari pelayanan dan kesaksian, di mana di dalamnya boleh menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat dengan segala situasi, kondisi dan keadaannya. Melakukannya dalam kebersamaan, dalam satu keyakinan yang utuh, dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Bahwa dalam tuntunan Tuhan kami akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan kebaikan dan pekerjaan-pekerjaan kebajikan. Dimuliakanlah namamu yang telah menyertai kehidupan setiap rumah tangga dan keluarga. Kami serahkan juga perayaan Hari Bapa GKE ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan, agar setiap keluarga boleh menjadi wadah dan ruang yang besar bagi penerapan sabda Allah, sehingga kami boleh melaksanakan perintah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Terima kasih ya Bapa, untuk itu kami menyerahkan saudara-saudara kami sekalian sidang jemaat-Mu dalam berbagai kondisi dan keadaan, yang bersuka cita pada hari ini, pada minggu ini, karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, yang bergumul dalam setiap situasi dan keadaan, bahkan di masa-masa pandemi ini, yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang berbeban berat, yang sedang berjuang agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan, dan kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami dalam pimpinan Tuhan. Selidikilah kami ya Bapa, ujilah kami. Sudahkah hati kami lekat kepada Tuhan dan siap untuk melakukan kehendak-Mu? Dengan demikian kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada saat ini kami juga mendoakan pemerintah bangsa kami dengan segala hal yang mereka perjuangkan dan mereka lakukan demi kesejahteraan dan ketentraman hidup masyarakat banyak, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak mudah dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengharapkan terjadinya banyak hal. Karena sudah begitu banyak hal yang harus kami perjuangkan dan menjadi keprihatinan kami. Bencana yang terjadi pada bangsa dan negara ini, dan juga berbagai persoalan yang harus diselesaikan dan diatasi dengan segala tantangannya. Oleh sebab itu kami juga mendoakan agar pemerintah kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas. Demikian pula kepada masyarakat luas dalam kepelbagaian perbedaan yang ada. Karena tidak berapa lama lagi kami akan masuk dalam masa-masa pemilihan kepala daerah.
Berikan hati yang berhikmat bagi kami. Berikan ketulusan hati dan kecermatan berpikir, keawasan untuk menghadapi segala sesuatu. Agar ketika kami memilih pemimpin kami serahkan ia, karena ia adalah pemimpin yang Tuhan sendiri perkenan untuk memimpin daerah wilayah kami Kalimantan Tengah ini. Dengan segala kondisi dan keadaannya, dengan segala tantangannya. Biarlah kami bersatu dalam satu kebaikan, dalam satu tujuan kebaikan, agar nama Tuhan boleh dimuliakan oleh pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Kami serahkan anak-anak kecil, anak-anak muda, kami serahkan setiap yang sudah masuk dalam lingkungan kerja, kami serahkan para janda, duda, anak yatim piatu, kami serahkan dalam tangan Tuhan para lanjut usia. Dan banyak hal yang kami perjuangkan termasuk kehidupan berjemaat kami dan bahkan di lingkungan Jemaat GKI Yerusalem ini. Kami serahkan panitia pembangunan yang dengan segala hal yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka lakukan dan mereka kelola agar pembangunan rumah Tuhan yang dikerjakan sekarang ini dapat berjalan dengan baik dengan topangan, dukungan, doa, anggaran, tenaga dan juga dalam kebersamaan, maka penyelesaian rumah Tuhan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat difungsikan kembali pada saatnya. Oleh sebab itu persatukan kami dalam satu kesatuan yang utuh dalam harapan dan doa bersama agar kami menyerukan apa yang kami bawa dalam doa kami sebagai kekuatan hidup berjemaat kami. Dan seraya dengan itu pula ya Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan kami dengan segala kondisi dan keadaannya agar damai sejahtera Tuhan tetap senantiasa bersama-sama dengan kami. Inilah doa syukur kami ya Bapa, inilah syafaat kami. Dalam segala keterbatasan kami serukan kepadamu doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24. Sebelum kantong kolekte diedarkan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami mempersembahkan syukur kepadamu. Berkatilah persembahan syukur kami agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Berkati pula masing-masing kami yang telah memberikan persembahan ini secara sukarela dan sukacita. Oleh Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, kembali kita angkat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 389 bait 1 sampai selesai. Persembahan syukur diedarkan. Marilah kita bernyanyi. Di mana-mana diriku
bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Sidang jemaat kekasih Kristus, kini kita tiba di bagian penghujung ibadah kita. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan sebab Ia Tuhan adalah setia, menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sidang jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.